Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pertemuan kali ini, yaitu pada kelas 10, yaitu kelas Desember 10. Sebelumnya bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing saja, berdoa dalam hati masing-masing nilai. Berdoa selesai. Jadi sebelum itu Bapak cek dulu apakah di kelas kita ini ada yang tidak hadir atau bagaimana? Ada Pak, 2 orang Pak. 2 orang. Jadi dimohon nanti untuk sekretaris agar mencatat siapa saja nanti teman-temannya yang tidak hadir tersebut dan nama-nama tersebut akan diberikan ke Bapak Ibu. Baik Pak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya yaitu tentang pengenalan dasar komputer. Pengenalan dasar komputer. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita tersebut, di sini ada yang namanya tujuan pembelajaran. Apa nanti yang akan kita dapatkan atau apa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama yaitu setelah pembelajaran siswa akan mendapatkan yaitu menjelaskan pengertian komputer. Siswa nantinya ataupun anak-anak nantinya semua akan paham apa itu yang dinamakan dengan komputer ataupun pengertian-pengertian yang lainnya. Lalu yang kedua itu menyebutkan bagian-bagian dasar komputer apa saja yang ada di dalam komputer tersebut. Lalu yang ketiga yaitu menjelaskan fungsi dasar komputer secara sederhana. Sebelum itu Bapak mohon nanti Anda bisa mengingatkan bahwasanya pembelajaran kita ini berlangsung selama 45 menit. Sekarang sudah jam 10 lewat 10. Berarti nanti kira-kira jam 10 lewat 55 pembelajaran akan kita akhiri. Setelah itu yang pertama yaitu yang akan kita bahas adalah pengertian daripada komputer. Di antara Anda semua, apakah sudah ada yang tahu apa itu sebenarnya yang dinamakan dengan komputer? Apakah sudah ada yang tahu apa itu komputer sebenarnya? Belum Pak. Pendidikannya sudah 40 Pak. Kalau komputer ada yang sudah pernah pakai di sini? Belum Pak. Belum. Kalau yang seperti yang Bapak sedang katakan ini kan ini namanya laptop, cuma sama seperti komputer hanya saja ini dalam bentuk yang terkecil. Apakah Anda sudah pernah punya ataupun sudah pernah pakai komputer pakai laptop? Belum Pak. Jadi secara pengertian komputer adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menerima data ataupun yang biasa disebut input. Lalu yang kedua yaitu mengelola data yang disebut dengan proses. Lalu menyimpan data yang disebut dengan storage. Lalu dan menghasilkan informasi output. Menghasilkan informasi atau output. Komputer bekerja berdasarkan instruksi yang diberikan oleh pengguna melalui program. Jadi komputer itu ataupun kalau yang Bapak pastikan laptop alat elektronik untuk bisa menerima data, bisa proses, bisa juga nanti menyimpan apa yang kita kerjakan di dalam komputer tersebut. Selanjutnya yaitu ada namanya komponen utama dalam komputer. Berarti komputer itu ataupun laptop yang seperti yang Bapak pakai ini ada beberapa komponen ataupun ada beberapa isi di dalam komputer tersebut. Kenapa dia bisa berjalan dan beroperasi? Yang pertama yaitu ada namanya hardware. Hardware itu ataupun perangkat keras yaitu perangkat fisik yang bisa dilihat dan disentuh, seperti contoh monitor, keyboard, mouse, CPU, dan juga printer. Nanti contohnya akan ada di slide selanjutnya. Yang kedua yaitu software ataupun perangkat lunak. Program atau aplikasi yang
perintah pada komputer seperti contoh sistem operasi ataupun Windows, Microsoft Word, Google Chrome. Lalu yang ketiga yaitu firmware ataupun pengguna atau orang yang mengoperasikan komputer. Yang pertama tadi ada hardware yaitu perangkat keras. Perangkat keras itu apa maksudnya? Perangkat keras itu adalah perangkat yang bisa kita sentuh juga bisa kita lihat. Seperti contoh yang ada di depan Bapak sekarang ini yang sedang Bapak pakai. Ini adalah perangkat keras. Jangan tampilan kenapa? Karena bisa kita sentuh juga bisa kita lihat. Jadi secara sederhana hardware itu adalah perangkat keras yang bisa disentuh juga bisa dilihat. Yang kedua ada namanya software ataupun perangkat lunak. Perangkat lunak itu apa? Perangkat lunak itu yang ada dalam komputer bisa dilihat akan tetapi tidak bisa disentuh. Mungkin seperti contoh aplikasi yang kita pakai di komputer seperti kita membuka Google Chrome, yang disediakan Google Chrome, Microsoft Word ataupun aplikasi-aplikasi lainnya bisa kita lihat, hanya saja tak bisa kita sentuh. Lalu yang ketiga yaitu firmware, pengguna atau orang yang mengoperasikan komputer, yang menjalankan komputer tersebut. Itu siapa? Kita sebagai pengguna ataupun manusia yang menjalankan komputer ataupun laptop tersebut. Bagaimana cara kerja komputer tersebut? Tadi kan kita sudah memahami apa pengertiannya, apa juga komponen-komponennya, juga bagaimana sebenarnya cara kerja dari komputer tersebut. Komputer bekerja dengan sistem IPO ataupun input, proses, dan output. Apa itu input sebenarnya? Tadi kan kita bahas tentang input. Apa itu input? Input itu adalah data dimasukkan ke dalam keyboard. Melalui keyboard, mouse, dan lain-lain. Ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam komputer tersebut. Setelah dimasukkan lalu bagaimana? Proses. Ada namanya proses. Data diolah oleh CPU. CPU itu apa? CPU itu adalah Central Processing Unit, yaitu otak daripada komputer tersebut yang memproses bagaimana perjalanan terjadinya komputer tersebut. Lalu yang ketiga yaitu output. Output itu apa? Hasil yang ditampilkan di monitor ataupun yang dicetak. Jadi ada yang namanya input, apa yang kita lakukan di dalam komputer tersebut, seperti memasukkan sesuatu. Lalu ada namanya proses yang diolah ataupun diolah oleh CPU. Ada namanya output, yaitu hasil yang ditampilkan, hasil yang akan kita dapatkan dari proses yang kita lakukan tadi. Itu cara kerjanya. Yang ketiga yang selanjutnya yaitu fungsi komputer. Fungsi komputer. Apa sebenarnya fungsi daripada komputer tersebut? Mungkin kita bisa melihat komputer, kita bisa menggunakannya. Sebenarnya apa fungsinya? Di sini fungsinya ada tempat yang paparkan. Yang pertama yaitu mengolah data menjadi informasi. Mengolah data menjadi informasi sesuatu yang belum kita ketahui mungkin. Ketika kita melakukan relasi di dalam komputer tersebut, kita sudah paham. Kita mendapatkan informasi terhadap apa yang dilakukan di dalamnya. Lalu yang kedua, membantu pekerjaan seperti mengetik, menghitung, dan mendesain. Lalu yang ketiga, media pembelajaran. Seperti yang kita lakukan pada saat ini, ada di sini ditambahkan kan layar ataupun slide. Ini salah satu fungsinya ataupun utamanya. Lalu sarana komunikasi dan hiburan. Sarana berkomunikasi dan hiburan. Mudah-mudahan Anda bisa mengetahui apa pengertian daripada fungsi komputer tersebut. Di sini tadi ada namanya hardware ataupun perangkat keras seperti yang sudah kita bahas tadi. Apa sebenarnya hardware ataupun perangkat keras tersebut? Sebagai contoh, di sini ada layar, di sini ada keyboard, ada mouse, ada CPU, ada RAM, ada SSD. Perangkat keras itu tadinya kan sesuatu yang bisa dilihat, juga bisa disentuh. Di sini ada monitor. Di sini ada monitor seperti monitor TV. Analis semua berarti apa tadi pengertian daripada monitor itu? Perangkat habis yang berfungsi menampilkan data yang diinputkan Pak. Berarti untuk menampilkan data itu yang monitor. Di sini ada keyboard. Tadi keyboard itu kan berfungsi untuk seperti contoh kalau kita mengetik sesuatu maka akan ditampilkan di dalam monitor tersebut. Ada CPU, ada RAM, ada SSD.
dan ada juga mouse. Seperti di sini mungkin bisa Bapak contohkan sebentar. Ada kan monitor, ada juga keyboard. Yang dua itu akan kita contohkan di sini. Ini kita memakai namanya aplikasi Microsoft Word. Kita boleh mengambil dokumen. Jadi ketika kita mengetik sesuatu apapun di bagian keyboard ini, contoh kita mengetik yaitu media belajar. Kan Bapak tadi mengetiknya di dalam keyboard. Hasilnya akan ditampakkan di dalam monitor tersebut. Monitor yang telah yang ada di sini. Hasilnya akan ditampakkan. Ada proses. Bapak memberikan input, diproses oleh laptop tersebut ataupun komputer tersebut, lalu dihasilkan oleh monitor. Ada namanya input. Tadi input memasukkan sesuatu, output itu adalah hasil yang telah kita perlihatkan seperti di layar ini. Jadi secara sederhana mungkin dapat Anda pahami, ada monitor adalah perangkat keras, ada keyboard, ada mouse. Mouse itu mungkin karena Bapak tidak betul sudah tahu ya, ada namanya CPU. CPU itu ada di dalam mesin laptop tersebut karena kita tidak menggunakan komputer. Ada namanya RAM. RAM itu berfungsi untuk menyimpan apa yang kita kerjakan dalam laptop. Contohnya yang tadi, kita di sini menggunakan dua aplikasi, ada aplikasi Google Chrome, ada juga aplikasi dokumen, aplikasi Microsoft Word. Yang dua ini selama laptop ini dihidupkan, maka yang dua ini bisa berjalan. Penyimpanan sementara. Tetapi ketika seperti contoh di dalam Microsoft Word, ketika kita sudah menyimpan mereka, disimpan baru bisa nantinya, dia akan tersimpan di dalam laptop tersebut, akan tersimpan selama-lamanya, tersimpan secara permanen, kecuali kalau kita menghapusnya. Walaupun laptop ini kita matikan, maka dia tetap tersimpan. Sedangkan untuk RAM tadi, yaitu akan penyimpanan untuk sementara saja aplikasi-aplikasi yang kita buat itu. Ada juga SSD. RAM tadi penyimpanan sementara, sedangkan SSD itu adalah penyimpanan untuk selama-lamanya, walaupun komputer atau laptop tidak betul. Itu adalah sebagian daripada contoh perangkat keras. Mungkin masih ada contoh-contoh yang lainnya, tapi kita hanya menggunakan sedikit saja. Lalu yang kedua itu software ataupun perangkat lunak. Perangkat lunak itu tadi kan perangkat yang bisa kita lihat hanya saja tak bisa kita sentuh. Sebenarnya sama seperti untuk selain kita pada hari ini. Kan ini bisa kita lihat, cuma tak bisa kita sentuh. Yang kita sentuh ini kan kita di sini. Contohnya seperti sistem operasi, ada Microsoft Windows, ada Linux, ada juga macOS. Lalu sistem aplikasi seperti Microsoft Office, yaitu Word, Excel, dan Chrome. Jadi kalau di sini kan seperti contohnya perangkat lunak. Di sini ada beberapa seperti aplikasi Google Chrome, Visual Studio 2015, Anates, ada Visual Code dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Inilah yang dinamakan sebagai perangkat lunak tadi, yang bisa kita lihat akan tidak bisa kita sentuh. Dari sinilah kita nantinya memasukkan data apa yang kita inginkan. Lalu setelah itu ada yang ketiga tadi, itu browser ataupun pengguna. Pengguna atau orang yang mengoperasikan komputer tersebut. Sama seperti Bapak. Di sini Bapak sedang duduk, lalu menghadap ke dalam laptop tersebut. Jadi kalau Bapak sedang mengetik, itu memasukkan input. Lalu apa yang tampil di layar itu adalah outputnya. Bapak di sini sebagai browser atau sebagai pengguna yang menjalankan komputer ataupun laptop tersebut. Makanya di sini ada perbuatan pengguna atau orang yang mengoperasikan, yaitu mengoperasikan komputer, yaitu kita sebagai pengguna. Nah, jadi dari penjelasan yang tadi, semoga Anda semuanya paham apa yang telah kita sampaikan tersebut. Sebelumnya itu mungkin di sini ada
strategi yang telah Bapak rasakan cukup luas saja, tidak usah banyak-banyak. Yaitu yang pertama, mungkin banyak ada yang mendapat, nanti silahkan dijawab. Aku adalah otak dari komputer. Tadi sudah ada Bapak jelaskan. Aku memproses semua perintah dan data. Tanpa aku, komputer tidak bisa berjalan. Pertanyaannya, siapakah aku? Ini yang pertama. Yang kedua, aku tempat penyimpanan sementara. Dataku akan hilang jika listrik mati. Maksudnya jika perangkat yang kita gunakan mati. Lalu aku membantu CPU bekerja lebih cepat. Pertanyaannya, siapakah aku? Silakan nanti Anda cari jawabannya. Apakah sebenarnya yang perangkat apa yang ditanya hal tersebut? Yang pertama, perangkat apakah dia? Yang kedua, perangkat apakah dia? Mungkin untuk mencari jawabannya, Bapak tunggu kira-kira agak 5 menit kan. Sekarang jam 10:25. Bapak tunggu nanti sampai jam 10:30 untuk mencari jawaban tersebut. Kalau sekiranya ada yang kurang paham atau belum mengerti dengan teknik tersebut, silakan ditanyakan. Kelas ada yang ini kelasnya apa ya? Jalan apa? Jalan apa kelas ini? Masuk Kak. Masuk. Iya. Masuk kelas enggak? Iya. Emang ada jadwal di sini? Enggak. Baiklah, Anda semuanya, maaf sebesar-besarnya dikarenakan tadi ada kendala tempat sedikit, jadi di sini ada sedikit perubahan. Terus kita melanjutkan tadi yaitu bagian teka-teki ataupun di sini yaitu bagian tanya jawab. Teka-tekinya di sini ada 4 teka-teki. Nanti mungkin karena ada kendala, jadi satu orang itu kita berikan untuk 2 pertanyaan. Yaitu pertanyaan yang pertama, aku adalah otak dari komputer. Aku memproses semua perintah dan data, dan aku komputer tidak bisa berjalan. Pertanyaannya tadi, siapakah aku? Yang pertama. Lalu yang kedua, aku tempat penyimpanan sementara. Dataku akan hilang jika listrik mati. Aku membantu CPU bekerja lebih cepat. Siapakah aku? Yang kedua. Untuk yang ketiga yaitu aku digunakan untuk mengetik huruf dan angka. Aku memiliki banyak tombol. Aku membantu memasukkan data ke dalam komputer. Siapakah aku? Lalu yang keempat, aku menampilkan gambar dan hasil kerja komputer. Tanpa aku, kamu tidak bisa melihat apa yang sedang dikerjakan. Aku seperti layar pada komputer. Siapakah aku? Jadi kepada anda semuanya, nanti satu orang akan menjawab yang pertama dan yang kedua, satu lagi akan menjawab yang ketiga juga yang keempat. Bapak akan menunggu waktunya kira-kira ada 5 atau 10 menit untuk menjawab tersebut.
Sekarang jam 3:15, Bapak tunggu nanti kira-kira jam 3:20 dan 25. Bapak, apa aja sih pertanyaan Pak? Yang pertama tadi aku adalah otak dari komputer. Aku adalah otak dari komputer. Aku memproses semua perintah dan data. Yang kedua, aku tempat penyimpanan sementara.
Pak, sudah ketemu jawabannya, Pak. Bagaimana ini apakah sudah ketemu jawabannya? Nah, Baiklah, untuk yang pertama itu aku adalah otak dari komputer. Tadi kan aku adalah otak dari komputer. Aku memproses simbol-simbol dan data. Komputer tidak bisa dijalankan. Siapa yang bisa menjadi nomor satu? ya, Pak. Anda hadiah dipersiapkan. Terima, Pak. Kalau bisa ke depan sambil ditulis. Ya, Pak. Bagaimana tadi pertanyaannya, Pak? Aku adalah otak dari komputer. Aku memproses simbol perintah dan data. Tanpa aku komputer tidak bisa berjalan. Siapakah aku? Apa itu bacanya? CPU, Pak. CPU. Berarti apa itu kepanjangan dari CPU? Coba dituliskan. Itu sih, Pak. Coba dituliskan. CPU, Pak. Atau CPU atau namanya adalah Central Processing Unit dalam bahasa luar. Dalam bahasa kita berbeda dengan unit pemrosesan. Berarti secara singkatnya CPU itu apa? CPU adalah unit yang berguna berfungsi untuk memproses data, Pak. Terima kasih. Untuk jawaban yang benar. Terima kasih. Untuk yang kedua tadi aku adalah tempat penyimpanan sementara. Dataku akan hilang, datamu akan hilang jika listrik mati. Aku membantu CPU bekerja lebih cepat. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Mungkin berganti dengan temannya. Saya, Pak. Jawabannya tepat sekali nih, Pak. Berganti nanti nomor 3 sama nomor 4. Baik, Pak. Kepada anak-anak nanti dipersilakan. Saya nomor 3, Pak. Jadi apa kebenaran dari kamu? Berarti proses minggu itu secara singkat apa sebenarnya? Itu adalah perangkat dalam komputer fungsi sebagai kami dan apa? Penyimpanan sementara. Ya, Pak. Terima kasih. Tadi jawabannya benar. Untuk yang ketiga tadi dipersilakan kepada kakak dengan pertanyaan itu aku digunakan untuk memilih huruf dan angka. Aku memiliki banyak tombol. Aku membantu memasukkan data ke komputer. Siapakah kamu? Apa itu bacanya? Keyboard, Pak. Keyboard. Secara singkat tadi keyboard itu fungsinya apa? Untuk mengetik, memasukkan data di miniboard. Oh, ya, terima kasih untuk jawabannya. Kepada Anda yang tadi apakah ada yang orang masih bisa jawab? Aku menampilkan gambar dan hasil kerja komputer. Tanpa aku, kamu tidak bisa melihat apa yang sedang dikerjakan. Aku seperti layar pada komputer. Siapakah aku? Oh, bisa, Pak. Dipersilakan. Apa itu bacanya? Monitor, Pak. Monitor. Secara singkat tadi apa bedanya? Monitor menampilkan gambar dan hasil kerja pada komputer, Pak. Jadi terima kasih. Jawabannya dengan benar sekali. Dipersilakan untuk duduk. Karena kesemuanya sesuai dari pertanyaan dari teknik tadi, di sini adalah aku adalah otak dari komputer. Apakah itu adalah central processing unit, yaitu yang memproses ataupun yang menjalankan apa yang ada pada komputer tersebut.
Lalu yang kedua aku adalah tempat. Silakan Mas Anda. Baik, Pak. Oh Pak, itu Pak. Jadi Boleh permisi Pak. boleh silakan. Yang kedua adalah aku adalah tempat penyimpanan sementara sebagai kata temannya tadi adalah RAM, yaitu random access memory. RAM itu penyimpanan hanya saja sifatnya sementara. Kalau sekiranya kita menutup atau mematikan menjadi beberapa komputer, bukan sebatas ditutup akan tetapi dimatikan, maka dia akan kembali seperti semula. Lalu yang ketiga tadi ada yaitu untuk mengetik huruf dan angka, ada namanya keyboard. Lalu yang keempat yaitu untuk menampilkan gambar dan hasil kerja komputer, yaitu yang dinamakan dengan monitor. Seperti di sini di laptop yang sedang Bapak gunakan ini, di sini kita hanya bisa melihat yaitu dua, yaitu nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 ada keyboard. Keyboard itu di sini sudah jelas ada di sini huruf, ada di sini angka yang bisa kita ketikkan. Lalu ada namanya yang nomor 4 tadi monitor. Layar laptop yang sedang Bapak pakai ini menampilkan apa yang kita proses tadi. Nah, jadi dari segi materi yang telah kita jelaskan ini tadi, maka di sini Bapak mengambil sedikit kesimpulan, yaitu komputer adalah perangkat elektronik yang menerima input, mengolah data, menyimpan informasi, dan juga menghasilkan output. Komputer terdiri dari hardware, software, dan juga firmware yang saling bekerja sama. Dan yang terakhir yaitu komputer bekerja dengan sistem input, proses, dan output ataupun disingkat dengan IPO, sehingga membantu pekerjaan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Dari penjelasan kita tadi, apakah ada di antara Anda yang kurang paham atau kurang mengerti dengan materi kita hari ini? Berarti kalau kesimpulannya Pak? Iya. Jadi kalau kesimpulannya itu berarti CPU adalah otak dan RAM itu adalah tempat penyimpanan sementara. Seperti ibaratnya kita makan juga ya Pak ya. Oke Pak. Terima kasih. Kalau untuk materi kita hari ini, apakah ada yang belum bisa dipahami atau bagaimana? Atau ada yang ingin ditanyakan, itu silakan. Oke. Bagaimana dengan Anda yang lain? Apakah bisa menyimpulkan untuk materi kita hari ini? Dan nantinya semoga dengan pembelajaran hari ini bisa kita bawa pulang apa yang kita pelajari. Ananda Al-Hari Saputra mungkin dipersilakan apa kesimpulan kita pada hari ini? Kalau kesimpulan dari pelajaran hari ini itu tentang perangkat-perangkat pasca seperti perangkat hardware, software, lalu ada satu lagi tadi ada pengguna firmware Pak. Bagaimana dengan Ananda Refki, apakah juga bisa disebutkan pada materi kita hari ini? Untuk teman kita satu lagi dipersilakan untuk memberikan kesimpulan kita pada hari ini, dipersilakan. Baik, kesimpulannya pertama itu CPU di mana CPU ini merupakan otak komputer. Dan kedua, kesimpulannya RAM merupakan tempat penyimpanan sementara. Ketiga, keyboard di mana keyboard di sini digunakan untuk mengetik huruf atau angka ke dalam komputer. Dan selanjutnya monitor, itu monitor berfungsi sebagai menampilkan gambar dan hasil kerja komputer. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih kepada Anda yang telah menyampaikan kesimpulannya pada pembelajaran kita hari ini. Dan kesimpulan yang telah Anda bawakan tadi itu sangat sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Dan yang terakhir yaitu sebagai motivasi kita untuk hari ini, yaitu di sini tadi Bapak bawakan adalah komputer adalah alat yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan belajar dasar komputer, kita akan lebih mudah menggunakan teknologi untuk belajar dan masa depan. Mari sama-sama belajar karena kemampuan komputer sangat berguna pada zaman sekarang ini. Dengan kita mempelajari materi kita pada hari ini, mudah-mudahan kita tidak hanya sebagai pilihan, kita tidak hanya melihat ataupun pengguna, tapi kita juga nanti bisa melakukan apapun yang kita inginkan dalam komputer tersebut. Bukan hanya kita bisa menjadi pilihan saja, tapi juga bisa membantu dalam kehidupan kita sehari-hari.
Lalu untuk selanjutnya mungkin kalau sekiranya Bapak tanya ada menjadi ingin bagi kita, ada tadi namanya kepada yang pertama mungkin kepada Anda, dia ada tadi namanya perangkat keras. Apa itu tadi perangkat keras? Perangkat keras itu adalah perangkat komputer yang dapat dilihat secara langsung dan dapat disentuh secara fisik, Pak. Berarti kepada kepada Anda video tadi kan katanya sudah dijelaskan perangkat keras. Contoh perangkat keras itu kepada Anda video coba berikan 3 contohnya. Apa? Perangkat keras. 3 Perangkat keras contohnya. yaitu sebuah CPU, sebuah keyboard, monitor dan lain-lain. Yang 3 itu berarti coba kasih contoh di penggunaan yang kita pakai secara sedikit saja. Sedikit saja Pak. Oh, berarti kalau ke keyboard ini berfungsi magnetik, mouse untuk kursor, dan juga CPU itu berdasarkan hardware yang bisa kita pegang, itu berfungsi sebagai kotak dari komputer itu sendiri. Kalau berarti kita sebagai pengguna kan ada tadi yang namanya brandware, ada perangkat keras juga perangkat lunak. Bagaimana kalau sekiranya yang ketiga itu tidak dipakai salah satunya? Apakah komputer tersebut atau laptop itu bisa dijalankan? Bagaimana kira-kira dengan Anda Refli? Kalau sekiranya ada perangkat keras, perangkat lunak, ada juga brandware kita sebagai pengguna. Bagaimana kalau salah satu yang tiga ini hilang ataupun tidak ada? Apakah komputer tersebut bisa digunakan? Tidak bisa digunakan Pak, karena ketiganya saling berhubungan. Ketika saling berhubungan saja. Terima kasih kepada Anda semuanya karena telah memberikan inti dari pembelajaran yang kita bahas pada hari ini. Dan untuk selanjutnya mungkin Bapak memberikan tugas kepada Anda karena sebenarnya setelah melihat sudah banyak sekali pemahaman kita terhadap pembelajaran kita hari ini. Tugasnya itu tidak banyak. Bapak ingin Anda semuanya berikan pengertian yang dalam-dalamnya bisa dianalisis apa itu tadi tentang perangkat keras, perangkat lunak, juga sebagai pengguna. Lalu silakan berikan contohnya, juga fungsinya sebanyak-banyaknya. Nanti minggu depan akan Bapak tadi apa saja yang Anda buat, semakin banyak poin-poin atau yang Anda berikan, tugasnya maka semakin banyak pula nanti kerjaan yang akan Bapak berikan. Jadi untuk kali ini mungkin waktu kita ada kurang lebih 7 menit lagi. Kebetulan waktu azan asar telah masuk, mungkin kita bisa menunggu sejenak untuk menghormati waktu orang di sana.
Tuhan semuanya karena tadi kita sedang membuat orang yang sedang menonton karena kita sedang mengumpulkan. Mungkin untuk pembelajaran kita pada hari ini hanya segitu yang dapat kita sampaikan. Kira-kira yang dapat kita sampaikan. Pembelajaran selanjutnya akan kita lanjutkan pada minggu depan, yaitu tetap di mata pelajaran yang sama. Dan Bapak ingatkan sekali tadi dengan tugas yang tadi, semoga kita bisa nantinya memberikan yang terbaik untuk pembelajaran kita hari ini. Dan semoga pembelajaran kita hari ini nantinya dapat memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan nantinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apakah waktu kita kira-kira sudah pas? 45 menit. Terima kasih. Alhamdulillah, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.